Salam Tuhan Yesus terberkati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, yang saya mendalam firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukur pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ayat yang 27. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan kasih Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, di Yeremia 17 ayat yang pertama, di situ tertulis dosa-dosa Yehuda. Jadi Yehuda ini tertulis dosa-dosanya. Dosa-dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Ditulis dengan pena besi. Yang matanya dan dari intan terukur pada lohati mereka pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Jadi karena mereka menyembah ilah-ilah, itulah dosa Yehuda. Tertulis dan Tuhan tidak suka seperti itu. Kita harus menyembah Tuhan Yesus, bukan menyembah ilah-ilah lain. Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Israel. Kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan hatinya jauh daripada Tuhan. Artinya dia tidak fokus kepada Tuhan. Dia mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti hari ini juga dia tidak gereja. Dan baca Alkitab juga dia tidak baca. Karena hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita. Tetapi kalau kita baca di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Jadi diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan. Siapapun orang, pasti diberkati. Diberkati baik kesehatan, jasmani dan rohani. Tentu diberkati itu. Karena dia ingat Tuhan. Masa sisa hidup. Baik di waktu sakit maupun waktu sehat. Dua-duanya harus ingat Tuhan. Jangan mengandalkan Tuhan. Sakit penyakit sembuh. Ayat yang ke-8, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melemparkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas, terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi hidup itu harus berbuah, baik di musim panas, musim apa saja. Hidup harus berbuah kasih, sukacita, dalam sejahtera, kebahagiaan. Itu adalah buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22. Kelemah lembut dan penguasaan diri. Kita harus berbuah. Karena firman Tuhan sudah menjelaskan kita semua. Di datangnya panas terik, tetap kita berbuah. Tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi kita tidak khawatir lagi. Makanya kita bekerja, kita harus bekerja yang baik, sisa menabung dan berbagi kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar ialah kasih. Jadi semakin kita diberkahi oleh Tuhan, kita juga harus berkasih. Jangan diam-diam saja. Saling memberi,
ayat 27, tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka pintu-pintu gerbangnya akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Jadi hari Sabat kita harus berhenti dulu, hari Minggu stop kerja dulu. Jangan coba-coba orang beribadah hari Minggu mengangkut barang-barang lewat gereja, lewat rumah Tuhan. Kita akan dihukum oleh Tuhan karena kita tidak menghormati hari Sabat. Ya. Jadi hari Sabat, hari Minggu ya kita pulang gereja beristirahat. Ya, kalau bisa libur. Kalau punya usaha itu diliburkan ada uangnya. Itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi kita baca firman Tuhan dan Roh Kudus tentu mengingatkan kita. Diartikan ayat firman Tuhan itu. Tentu kita paham dan kita mengerti itu. Apa maksud dan rencana Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Ya. Jadi firman Tuhan adalah ya dalam mengingatkan kita semua. Ya. Dimanapun kita berada. Ya Bapak Saudara ya. Jadi saya kemarin sudah hari yang ke-6 Bapak Saudara. Ya, yaitu Selasa tanggal 7 Oktober 2005 hari kemarin saya baca Alkitab ya, sudah sampai di 1 Tuharik 3 ayat 24. Ya. Jadi 1 Tuharik 3 ayat 24, anak-anak Elionai ialah Hodawia, Elisasi, Elisab, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. Ya. Jadi saya sambung lagi sebentar ini. Ya, sambung lagi di 1 Tuharik 3 ayat 25. Terus besok dan seterusnya. Ya. Jadi firman Tuhan kita harus membaca. Ya. Selagi kita ada nafas kehidupan yang Tuhan taruh ya, di dalam segala hal. Dan saya ingin menangkap lagi bacaan firman Tuhan pada hari ini. Kamis tanggal 9 Oktober 2025 di Yeremia 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada luhati mereka pada tanduk-tanduk sebab mereka. Ayat yang ke-27. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan kita. Ya, Bapak Ibu saudara, ya saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Ya, jadi kita harus membaca firman Tuhan. Ya, di dalam segala supaya pikiran kita terbuka. Ya. Jadi hari ini ya sudah hari Kamis. Artinya saya sudah hari yang ke-8, Bapak Saudara. Sudah baca Alkitab. Ya. Itu saya baca terus. Ya. Sudah hari yang ke-8. Besok hari yang ke-9. Jadi saya sudah sampai di 1 Tuharik 3 dan akan baca terus sampai selesai 1 waktu. Itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.